Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran mata kuliah manajemen perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto. Izin untuk share screen. Ya. Nah, manajemen perbankan yaitu pemanfaatan layanan digitalisasi perbankan di Indonesia. Perbankan digital. Perbankan digital atau eh, digital banking pada era perkembangan teknologi digital yang semakin masif, salah satunya adalah bidang perbankan. Perbankan digital terus berevolusi dan melahirkan berbagai macam inovasi guna menjawab kebutuhan dan memenuhi gaya hidup masyarakat yang kini telah bertransformasi ke dalam bentuk digital. Pandemi masa COVID-19 silam turut menjadi salah satu faktor perkembangan perbankan di era digital. Pada saat masa pandemi, aktivitas atau mobilitas sangat dibatasi. Masyarakat pada akhirnya beradaptasi dan bertransaksi menggunakan platform berbasis digital. Perbankan digital adalah layanan keuangan dan perbankan yang disediakan oleh bank melalui platform digital seperti aplikasi mobile, website, atau teknologi berbasis internet lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang. Digitalisasi perbankan pada sektor UMKM. Transformasi bank digital pasca pandemi COVID-19 menunjukkan percepatan yang sangat signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi menjadi katalis utama perubahan perilaku konsumen dan strategi operasional perbankan. Berikut adalah hasil pengamatan umum terhadap transformasi bank digital pada sektor UMKM. Pemanfaatan layanan perbankan pada sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan usaha. Dan beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi COVID-19, bank terutama bank digital dan fintech semakin aktif menawarkan layanan yang ramah UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun manajemen keuangan. Adapun pemanfaatan layanan tersebut antara lain yang pertama adalah akses terhadap pembiayaan. Jadi pembiayaan yang diakses akan lebih mudah saat menggunakan digital banking. Yang kedua adalah ya layanan digital banking untuk transaksi, misalnya pembayaran atau pembelian tiket atau eh, pembayaran rekening listrik, PDAM dan lainnya. Yang ketiga adalah pencatatan dan manajemen keuangan. Di sini dengan digital banking kita bisa melihat dan bisa memanajemen keuangan kita dengan transaksi-transaksi yang dapat dilihat di digital banking lebih mempermudah kita untuk memanajemen keuangan. Yang keempat adalah layanan pembayaran dan integrasi digital. Ini sangat penting untuk layanan-layanan pembayaran yang eh, sifatnya kalau dulu kita bayar listrik, bayar PDAM, bayar tagihan-tagihan itu melalui kantor atau kantor cabang. Nah, sekarang kita dapat melalui dengan digital banking. Yang kelima adalah edukasi dan pendampingan UMKM. Ini sangat penting mengingat belum semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan dapat memanfaatkan digital banking dengan baik. Nah, tantangan yang dihadapi dalam penerapan perbankan digital. Layanan perbankan digital ini menjadi pilar penting dalam mendukung transformasi UMKM di era digital. Dengan kemudahan akses, efisiensi biaya, dan teknologi keuangan yang inklusif, perbankan dapat mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing secara nasional maupun global. Namun, masa terdapat tantangan dalam penerapan layanan tersebut. Antara lain, yang pertama adalah
masih rendahnya literasi keuangan dan digital pada pelaku UMKM. Ini suatu masalah yang klasik dan saya rasa menjadi satu akar masalah bahwa literasi dan pemahaman digital pada pelaku UMKM itu masih sangat-sangat kurang. Kemudian yang kedua adalah belum meratanya akses internet di daerah tertentu. Sebagaimana kita ketahui, layanan internet di daerah-daerah yang lumayan pelosok atau yang sulit dijangkau oleh sinyal terkadang menjadi suatu kendala. Nah, pemerataan akses internet ini harus didukung pula oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga adalah masih ketergantungan pada transaksi tunai. Jadi masih kebanyakan masyarakat kita, terutama di daerah-daerah pedesaan atau di daerah-daerah pedalaman, masih sangat tergantung pada transaksi tunai. Padahal dengan penerapan digital banking dapat lebih mempermudah aktivitas kita dalam bertransaksi. Nah, respon perbankan untuk tetap dapat menjalankan digital banking. Perbankan harus merespon perubahan zaman agar tetap relevan, inklusif, dan kompetitif dalam menjalankan digital banking, khususnya di masa pasca pandemi yang serba digital dan dinamis. Agar relevan, bank harus mengikuti perubahan perilaku nasabah digital. Agar inklusif, bank harus menyederhanakan akses dan menjangkau kelompok marginal. Agar kompetitif, bank harus adaptif terhadap teknologi baru dan terbuka terhadap kolaborasi. Strategi untuk masa depan bank bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang manusiawi, efisien, dan terpercaya. Kesimpulannya adalah, transformasi bank digital pasca pandemi COVID-19 bukan hanya respon jangka pendek, tetapi perubahan struktur jangka panjang. Perbankan bergerak dari sekedar menyediakan layanan digital menjadi digital first atau bahkan digital only, menempatkan teknologi dan pengalaman pengguna sebagai prioritas yang utama. Transformasi digital banking juga merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Bank yang berhasil dalam bertransformasi akan mampu menjadi lebih cepat, lebih inklusif, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat digital di masa kini. Namun, keberhasilan membutuhkan sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan visi jangka panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.